Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tiaswandita, jurusan Sistem Informasi. Dan kali ini saya akan menjelaskan jurnal dari Universitas Kristen Satya Wacana yang berjudul Analysis of IT Service Management in the Salatigaku Application Using the Framework Information Technology Infrastructure Library atau ITIL version 3, yang dapat diartikan sebagai analisis dari manajemen service TI di aplikasi Salatigaku menggunakan framework ITIL versi 3. Jurnal ini dibuat oleh Melinda Ayu Pratiwi dan Andeka Rokitana Amah dari Departemen Sistem Informasi. Dan jurnal ini pun diakui Sinta 4. Oke. Agenda ini berisikan tentang hal-hal yang akan saya jelaskan dari jurnal yang saya dapatkan. Yang pertama, latar belakang. Kedua, masalah aplikasi. Ketiga, tujuan penelitian. Keempat, metode penelitian. Kelima, tahapan penelitian. Keenam, hasil dan pembahasan. Ketujuh, hasil temuan dan rekomendasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Saat ini, penggunaan TI untuk meningkatkan hasil kinerja layanan tidak hanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan swasta saja, tetapi sudah merambah ke instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan yang juga melibatkan TI dalam mewujudkan layanan masyarakat, salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo. Nah, Diskominfo ini menyediakan suatu layanan. Nah, salah satu layanan yang diberikan Diskominfo untuk masyarakat Kota Salatiga adalah aplikasi dari Salatigaku. Salatigaku merupakan aplikasi yang berisi tentang informasi OPD atau organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Salatiga. Untuk tampilan dari aplikasi itu sendiri bisa dilihat dari gambar di samping. Terdapat menu-menu di aplikasi Salatiga dan juga bisa berkomentar. Lalu, dari sebuah aplikasi tersebut, pasti tidak luput dengan yang namanya suatu masalah. Nah, dari masalah aplikasi ini terdapat dua pokok masalah yang akan dibedah. Masalah pertama adalah terdapat beberapa menu yang tidak dapat diakses sesuai dengan kebutuhan, sehingga menyebabkan kepuasan user berkurang. Dan masalah yang kedua adalah kurangnya SDM yang mumpuni di bidang TI, juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi. Lalu dari masalah-masalah yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa mengetahui nih tentang tujuan dari penelitian sendiri itu tuh apa sih? Nah, tujuannya itu adalah 4. Yang pertama, melakukan analisis manajemen layanan TI di Diskominfo Kota Salatiga yang berfokus pada aplikasi Salatigaku. Maka kita ini hanya fokus dengan aplikasi Salatigaku menggunakan manajemen ITIL. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja bagi tata kelola TI dan berfokus pada pengukuran terus-menerus dan perbaikan kualitas layanan TI yang diberikan. Yang ketiga, berfokus pada domain service operation karena domain tersebut mencakup seluruh kegiatan operasional harian pengelolaan layanan TI. Dan yang keempat, hasil temuan akan diberikan rekomendasi untuk meningkatkan layanan TI agar dapat berjalan selaras dengan tujuan dari organisasi atau tujuan dari perusahaan itu sendiri. Lalu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada 2 narasumber. Nah, narasumber yang pertama ini adalah Bapak Andi. Bapak Andi ini sebagai Kepala Seksi Layanan Data dan Informasi. Dan Bapak Budi di bidang aplikasi dan informatika. Serta peneliti juga melakukan observasi dengan melihat kondisi layanan secara langsung dan mengumpulkan dokumen-dokumen sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lalu ada juga tahapan-tahapan penelitian nih. Nah, ada 5 tahapan penelitian yang dilakukan. Tahapan pertama adalah dengan menganalisis permasalahan yang dihadapi Diskominfo pada layanan aplikasi Salatigaku. Nah,
seperti masalah yang sudah dijelaskan pertama-tama, ada 2 pokok masalah, yaitu merupakan masalah yang dihadapi oleh Diskominfo ini. Maka tahapan pertama sudah selesai. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan disusun berdasarkan panduan dari domain service operation. Peneliti harus membuat daftar-daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 2 narasumber yang dituju. Yang ketiga, yaitu proses pengumpulan data. Proses ini dilakukan dengan metode kualitatif. Maka dari pertanyaan-pertanyaan nih yang udah disiapkan tadi, mereka tuh harus melakukan proses pengumpulan data nih. Kira-kira data-data apa yang diambil dari penyusunan pertanyaan tadi. Yang ketiga, tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan tadi dapat diolah dengan menggunakan framework ITIL version 3 Service Operation. Dan yang terakhir, yaitu dengan mendapatkan temuan dan memberikan rekomendasi terkait temuan yang dihadapi. Nah, pasti kita kalau udah menganalisis suatu masalah, kita tahu nih, kita nemu lah gitu ya, misalnya kayak titik temunya, ternyata dengan adanya masalah ini, nah kita nih bisa nih menyelesaikannya dengan tahap-tahap ini gitu. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Nah, terdapat 5 proses manajemen dari ITIL. Yang pertama adalah event management, incident management, problem management, request fulfillment, dan juga access management. Dan dari beberapa proses manajemen ini, ada masalah di 3 manajemen. Nah, itu akan saya jelaskan selanjutnya. Pertama di incident management. Pertama, di temuannya ini, Diskominfo belum memiliki SOP untuk melakukan backup data secara rutin. Padahal backup data itu diperlukan, karena kita saat membuat aplikasi, kita tuh pasti punya data. Kita nggak mungkin bisa ngasih tahu berita-berita atau user bisa menggunakan tanpa adanya data, tanpa berhubungan dengan data. Maka jika data itu hilang tanpa adanya backup, itu akan sangat merugikan perusahaan dan juga merugikan pengguna. Maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah menyediakan standar yang lebih terperinci perihal backup data, agar backup data bisa dilaksanakan secara rutin untuk menghindari kehilangan data sewaktu-waktu. Lalu temuan yang kedua, Diskominfo belum memiliki SLA atau Service Level Agreement sebagai kontrak kerja dengan pihak customer. Bayangin kalau nggak ada SLA, perusahaan bakal bingung kan, kira-kira tuh apa sih yang pengguna pengen gitu di aplikasi ini. Karena kita nggak ada nih service level agreement, kita tuh nggak tahu kira-kira tuh aplikasi ini tuh gunanya tuh untuk apa sih buat klien gitu. Maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah menyediakan SLA agar customer yang ingin bekerja sama mendapatkan jaminan tingkat pelayanan yang diharapkan. Lalu yang kedua adalah problem management. Temuan yang ditemukan adalah Diskominfo masih membutuhkan SDM yang mampu di bidang TI sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Untuk membuat aplikasi, otomatis kita pasti membutuhkan orang yang pro, orang yang paham dengan tahap-tahapan dalam membuat aplikasi kan. Kalau misalnya yang buat aplikasi itu nggak ngerti tahapan-tahapannya, atau ada beberapa step yang dia tuh nggak tahu, bahkan tidak bisa menyelesaikan aplikasi itu sendiri kan, pasti sangat merugikan perusahaan dong. Bisa kita lihat dari pokok permasalahan awalnya, bahwa ada beberapa menu yang nggak bisa diakses oleh pengguna, otomatis masih ada bug di dalam aplikasi tersebut, tapi belum dibetulkan lah oleh si programmer. Maka rekomendasi yang bisa diberikan itu ada 2. Yang pertama, dengan melakukan rekrutmen pegawai baru, khususnya yang ahli di bidang programmer. Dan yang kedua, bagi pegawai lama dapat melakukan pelatihan sehingga dapat menambah wawasan terkait di bidang TI. Jika perusahaan tidak mau mengeluarkan pegawai yang lama, atau pegawai yang lama nih udah tahu nih istilahnya seluk-beluk perusahaan, nah dia tuh nggak mau ngeluarin gitu. Nah, perusahaan bisa membayar
pegawainya untuk melakukan pelatihan agar mereka lebih mengerti lagi gimana sih cara membuat aplikasi yang baik. Gitu. Lalu temuan yang kedua, Diskominfo belum memiliki pendokumentasi untuk setiap permasalahan yang pernah terjadi untuk menghindari insiden berulang. Nah, dengan gak adanya pendokumentasi, jadi kan kalau ada masalah-masalah yang terjadi, kita pasti bakal lupa kan. Manusia itu kan pasti lupa gitu kan, kayak oh aku pernah nih ngerasain error ini, tapi nggak dicatat. Otomatis kalau sewaktu-waktu dia nemuin error ini, misalkan kita setahun atau 2 tahun dia nemuin error ini dan nggak ada dokumentasinya, dia kan pasti bakal oh iya dulu gimana ya cara nyelesain ini, dan itu kan pasti bakal memakan waktu yang sangat lama, karena itu benar-benar ngerugiin banget gitu. Waktu itu kan time is money gitu, waktu adalah uang. Kalau misalkan kita tetap fokus ke masalah-masalah yang udah pernah di-solve sebelumnya, itu kan pasti ngerugiin banget kan. Maka rekomendasi yang diusulkan adalah membuat dokumentasi secara terstruktur terkait masalah-masalah yang sering terjadi dan juga mencatat solusi dari setiap permasalahan. Maka dengan adanya ini di selanjutnya gitu, in the future semoga nggak ada masalah-masalah terjadi yang nggak di-solve gitu untuk beberapa hari gitu lah. Lalu akses manajemen. Temuan yang ditemukan adalah mengenai pembagian admin untuk masing-masing menu pada aplikasi yang belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai yang direncanakan sebelumnya. Nah, pembagian admin ini belum jelas. Satu admin itu kerjanya itu apa? Satu admin itu pekerjaannya itu apa? Maka ini harus dibenahi juga nih oleh perusahaan agar pekerjaan ini tidak dibebankan oleh satu admin saja. Itu kan pasti nggak efektif dan efisien kan untuk perusahaan. Maka rekomendasi yang bisa dilakukan adalah perlu adanya koordinasi kembali dengan pusat untuk pembagian tugas masing-masing admin, sehingga pengelola aplikasi nggak dibebani nih sama satu admin aja. Gitu. Lalu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis data dari analisis manajemen layanan TI, pada aplikasi Salatiga menggunakan ITIL version 3 Domain Service Operation, maka dapat diketahui nih bahwa sistem layanan tersebut sudah cukup baik. Namun, masih ditemukan kendala yang timbul pada beberapa proses seperti yang tadi sudah saya jelaskan, insiden, problem, dan juga akses dari manajemen. Melihat dari temuan yang dapat di Diskominfo menyadari nih bahwa beberapa poin tersebut masih menjadi kekurangan mereka. Maka diharapkan dengan adanya penelitian ini, rekomendasi yang diberikan dapat memperbaiki beberapa poin yang telah menjadi kelemahan dari layanan Salatigaku, serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja layanan TI. Lalu ada kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan dan kelemahan ini adalah objektivitas dari saya sendiri sebagai pembaca. Lalu kekuatan penelitian. Nah, saya menulis ada 4 kekuatan dari penelitian ini. Yang pertama, ide dan gagasan yang dilontarkan penulis menggunakan dasar teori yang beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Menurut saya, ide dan gagasannya ini udah sesuai nih sama yang mau dia teliti. Yang kedua, tujuan dari penelitian ini pun dipahami jelas oleh pembaca. Saya ini jelas bisa tahu nih, oh tujuan dari pembuatan jurnal ini, tujuan dari penelitian ini tuh jelas gitu, ada 4 tujuan. Ini tuh bisa dipahami dengan baik oleh saya sebagai pembaca. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam jurnal ini mudah dipahami. Jurnal ini menggunakan bahasa baku tapi masih bisa dipahami oleh saya sebagai pembaca. Dan yang keempat, jurnal ini layak dijadikan referensi dan sambutan yang baik dari pembaca. Menurut saya, jurnal itu bisa dijadikan referensi untuk ngebuat atau ngembangin jurnal ini menjadi lebih detail dan lebih baik lagi. Lalu terdapat juga kelemahan dari penelitian. Nah, saya menulis 2 kelemahan dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini ditulis di dalam jurnal hanya berupa materi aja nih. Gak ada praktek secara langsung. Gak ada pembuktian secara langsung. Dia tuh cuma kayak meneliti. Dia tahu analisis. Cuman kan seenggaknya harus ada
pembuktian lah gitu, kayak kita tuh terjun langsung gitu, kita ngelakuin langsung tanpa, maksudnya gini loh, tidak hanya observasi, tidak hanya bertanya-tanya, tapi kita tuh juga turut andil gitu, biar paham gitu, lebih paham. Dan yang kedua, penelitian ini juga kurang detail di situ, maksudnya tuh gak ada bukti lah dari penelitian tersebut. Oke, sekian penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.